Ya, jumpa lagi dengan saya ya melalui video pembelajaran ini. Kita akan membahas mengenai SQA Components Overview ya. Jadi Software Quality Assurance Components Overview. Nah, pada pembahasan kali ini ya, nanti kita akan membahas mengenai perencanaan sistem ya dari sisi Software Quality Assurance ya. Oke. Ya, ini referensinya ya, didapat dari bukunya Galin ya pada chapter 4, yakni The Components of the Software Quality Assurance System ya. Pada bukunya yaitu Software Quality Assurance. Jadi pada chapter 4 ini yakni membahas mengenai uraian singkat tentang komponen SQA, lalu dilanjutkan dengan diskusi ya mengenai pertimbangan dalam pembangunan sistem pada sebuah organisasi, tentunya dengan melihat dari sisi SQA-nya ya, jadi dari sisi Software Quality Assurance. Jadi nanti di awal kita akan memahami ya kontribusi potensial pada setiap komponennya, lalu pada seluruh jajaran komponennya, dan entitas yang didefinisikan itu seperti apa gitu ya. Nah, ini outline-nya ya, ada pre-project components ya, kemudian software project life cycle components, kemudian infrastructure components for error prevention and improvement, kemudian manajemen SQA components, ya, lalu SQA standards, system certification and assessment components, lalu organizing SQA ya, dari sisi the human components-nya, lalu kesimpulan. Nah, ini komponen-komponen untuk SQA-nya ya. Nah, untuk kita masuk ke pre-project components ya. Untuk kita flashback dulu sebelumnya mengenai components of SQA ya. Ini ada beberapa, ada 6 ya. Untuk yang pertama ini mengenai pre-project component. Jadi untuk memastikan bahwa komitmen proyek ini telah ditentukan secara memadai ya, dengan mempertimbangkan resource yang diperlukan ya, jadwal dan juga anggarannya seperti apa. Kemudian rencana pengembangan dan kualitas telah ditentukan dengan benar. Ini pada komponen pre-project komponen ya. Kemudian pada komponen yang kedua yaitu software project life cycle. Ini komponen penilaian kegiatan siklus hidup proyek ya. Jadi siklus hidup proyek itu ada 2 tahap. Ada tahap siklus hidup pengembangan dan juga ada tahap operasi pemeliharaan, maintenance-nya seperti apa. Nah, komponen untuk tahap siklus hidup pengembangan ya, ini untuk mendeteksi kesalahan desain dan pemrograman. Ini ada 3 kelas ya, ada 3 subkelas, yaitu review, kemudian expert opinions, lalu software testing. Nah, untuk komponen yang kedua ya, ini pada fase maintenance, ini mencakup perawatan khusus serta komponen siklus hidup pengembangan. Ini kalau di maintenance ini memastikan kualitas bagian-bagian proyek ya selama pengembangan dan juga pemeliharaan proyek. Nah, kemudian untuk yang ketiga ya, ini infrastructure components for error prevention and improvement. Ini komponen pencegahan dan perbaikan
infrastruktur ya. Nah, tujuannya adalah supaya diterapkan pada seluruh organisasi, yakni untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi tingkat kesalahan ya berdasarkan akumulasi pengalaman SQA pada sebuah organisasi. Nah, kemudian untuk yang keempat yakni manajemen SQA komponen ya. Ini pada komponen ini diarahkan pada beberapa tujuan ya. Utamanya adalah mengontrol pengembangan dan kegiatan pemeliharaan ya, dan pengenalan tindakan dukungan manajerial awal ya, yang terutama mencegah atau meminimalisir kegagalan pada jadwal dan juga anggaran serta hasilnya seperti apa. Nah, lalu pada komponen yang kelima, yakni SQA Standard System Certification and Assessment, ini komponen ini ya menerapkan standar profesional dan manajerial internasional dalam sebuah organisasi. Ya, jadi tujuan utama kelas ini adalah pemanfaatan pengetahuan profesional ya dalam lingkup internasional, kemudian peningkatan koordinasi sistem kualitas organisasi dengan organisasi lain, kemudian penilaian pencapaian sistem kualitas sesuai dengan skala umum ya. Nah, ada berbagai standar ya yang diklasifikasikan, yakni standar manajemen kualitas dan juga standar proses proyek ya. Nah, lalu komponen yang keenam ini ada organizing SQA ya. Jadi lingkup organisasinya ya itu ada meliputi manajer ya, kemudian personel pengujian ya, kemudian unit SQA dan praktisi yang concern pada SQA ya. Jadi ada pengawas ya, kemudian komite SQA dan juga anggota forumnya. Nah, semua aktor ini nanti dia akan berkontribusi pada kualitas perangkat lunak. Jadi tujuan utama mereka adalah untuk memulai dan juga mendukung implementasi komponen SQA ya, lalu mendeteksi penyimpangan dari prosedur dan metodologi SQA dan juga menyarankan perbaikan ya. Oke, kita masuk yang pertama yakni pre-project komponen ya. Untuk pre-project komponen ini dimaksudkan untuk meningkatkan ya langkah persiapan yang diambil sebelum memulai pekerjaan pada proyek ya. Jadi ini terdiri dari kontrak review dan juga development quality plans ya, development and quality plans. Lalu kita lanjut ke tahap yang ke-7. Ini bagian dari pre-project components ya. Jadi ada kegiatan kontrak review ya. Jadi untuk perangkat lunak ini dapat dikembangkan dalam kerangka kontrak yang dinegosiasikan dengan pelanggan atau sebagai tanggapan terhadap pesanan internal yang berasal dari departemen lain. Jadi dalam sebuah organisasi ini ada unit-unit ya. Nah, antar unit ini bila ingin melakukan pemesanan perangkat lunak maka disebut sebagai internal ya, internal organisasi. Nah, order internal ini mencakup permintaan ya untuk mengembangkan sistem perangkat lunak ya, untuk menyesuaikan pada perangkat keras atau perangkat lunak sebagai paket ya, atau sebagai administratif untuk diterapkan dalam bisnis proses perusahaan dan lain sebagainya. Nah, dalam sebuah hal ini ya, unit pengembangan ini berkomitmen untuk mewujudkan ya spesifikasi fungsional ya, kemudian anggarannya seperti apa, kemudian jadwal yang disepakati itu seperti apa. Nah, oleh karena itu ya kegiatan kontrak review ini
harus mencakup beberapa hal yang rinci ya. Ini dari mulai draft proposal proyek seperti apa, kemudian draft kontrak seperti apa. Nah, secara khusus kegiatan kontrak review ini yang pertama adalah clarification of customers requirement. Jadi klarifikasi persyaratan pelanggan ya, kebutuhannya seperti apa. Kemudian review of the project schedule and resource requirement estimates ya. Jadi meninjau jadwal proyek dan juga perkiraan resource requirement-nya seperti apa ya. Kemudian evaluation of the professional staff's capacity to carry out the proposed project. Ini evaluasi kapasitas staf profesional untuk melaksanakan project yang diusulkan, apakah memadai atau gimana gitu ya. Kemudian evaluation of the customer's capacity to fulfill his obligation. Jadi evaluasi kapasitas pelanggan untuk memenuhi kewajibannya. Sanggup apa enggak ketika nanti project ini dijalankan seperti apa dalam sebuah organisasi ya. Nah, kemudian evaluation of development risk ya, evaluasi resiko pembangunan ketika pengembangan nanti maksudnya ya. Nah, pendekatan serupa ini diterapkan dalam kontrak review untuk maintenance ya, untuk maintenance. Nah, tinjauan ini ya memperhitungkan bahwa selain error correction ya dan juga maintenance service ya, maintenance service ini bisa untuk mengadaptasi perangkat lunak dan juga aktivitas software development ya untuk meningkatkan performa ya. Ini disebut sebagai functionality improvement maintenance ya. Nah, kemudian jenis yang kedua ya di dalam pre-project components itu adalah development and quality plans ya. Jadi setelah kontrak review ditandatangani ya atau komitmen dibuat untuk melaksanakan proyek internal untuk kepentingan unit lain dalam sebuah organisasi, kemudian sebuah rencana disiapkan dari proyek ya, development and quality plans ya, dan juga kegiatan penjaminan kualitas yang terintegrasi ya. Nah, rencana ini tadi mencakup perincian tambahan dan juga revisi yang diperlukan berdasarkan rencana sebelumnya ya, yang menyediakan dasar untuk proposal dan kontrak saat ini. Jadi cukup umum ya selama beberapa bulan untuk melewati antara pengajuan tender dan juga penandatanganan kontrak. Ya, jadi selama periode ini perubahan dapat terjadi pada ketersediaan staf ya, kemudian dalam kemampuan profesional dan sebagainya. Nah, rencana tersebut kemudian direvisi untuk mencerminkan perubahan yang terjadi untuk sementara ya. Jadi, seperti itu. Nah, kemudian ini isu di dalam project development plan ya. Jadi masalah utama yang ditangani dalam rencana pengembangan proyek itu biasanya mengenai schedule, jadwal ya. Kemudian sumber daya manusia dan perangkat keras yang diperlukan itu seperti apa. Kemudian evaluasi risiko ya, kemudian ada masalah organisasi. Ini terdiri dari anggota tim ya, kemudian subkontraktor dan kemitraan. Kemudian metodologi proyek yang digunakan seperti apa, alat pengembangannya atau development tools yang digunakan apa saja, kemudian software reuse plans. Ini kalau berencana ingin menggunakan ulang perangkat lunak. Nah, kemudian pada masalah utama lainnya yang ditangani dalam project quality plans, yang pertama adalah sasaran mutunya, quality goals-nya seperti apa. Ini yang dinyatakan dalam istilah terukur yang sesuai. Jadi
kriteria untuk memulai dan mengakhiri setiap proyek, ya, kemudian daftar ulasan atau list of reviews, ya, tesnya seperti apa, kemudian kegiatan verifikasi dan validasi yang terjadwal itu seperti apa. Nah, pada software project life cycle components, jadi siklus hidup proyek ini terdiri dari 2 tahap, ya, yakni tahap pengembangan dan juga tahap operasi pemeliharaannya seperti apa. Nah, beberapa komponen SQA memasuki siklus hidup proyek pengembangan perangkat lunak pada titik yang berbeda, ya. Jadi penggunaannya ini harus direncanakan sebelum inisiasi proyek. Jadi komponen utamanya adalah yang pertama review, ya, kemudian expert opinions, ya, kemudian software testing, kemudian software maintenance components, ya, kemudian ada jaminan kualitas pekerjaan subkontraktor yang disediakan oleh pelanggan. Itu seperti apa, ya. Oke. Kita lihat yang pertama, ya, ini mengenai review. Jadi review ini fase desain, ya, dari proses pengembangan, ya. Jadi menghasilkan berbagai dokumen. Nah, produk yang dicetak ini meliputi laporan desain reports, ya, kemudian software test dokumen, ya, dokumen uji perangkat lunak, kemudian software installation plans, ya, kemudian ada software manualnya juga. Nah, ulasan ini, ya, itu dapat dikategorikan sebagai formal design reviews, ya, atau DRS, ya. DRS, dan juga peer review atau ulasan sejawat, ya. Nah, untuk formal design reviews, jadi sebagian besar dari dokumen-dokumen ini nanti dia memerlukan persetujuan profesional secara formal, ya, atas kualitasnya sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak pengembangan, ya, dan juga diminta oleh prosedur yang diterapkan oleh pengembang perangkat lunak. Jadi harus ditekankan bahwa si pengembang dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya dari proses pengembangan hanya setelah menerima persetujuan resmi dari dokumen-dokumen ini, ya. Jadi sebelum melaksanakan pekerjaan selanjutnya, itu di setiap tahap proses itu dia ada reports-nya, ada evidence-nya, dan itu harus disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang, ya. Nah, komite ad hoc, ya, yang anggotanya memeriksa dokumen yang disajikan oleh tim pengembangan biasanya melakukan formal design review, ya. Nah, komite-komite ini nanti terdiri dari profesional, ya, profesional senior. Nah, ini termasuk pemimpin proyek, ya, dan biasanya manajemen departemen, ya, kemudian chief engineer dari perangkat lunak, kemudian kepala departemen yang terkait lainnya dengan proyek ini, ya. Jadi mayoritas peserta ini memegang peringkat profesional dan administrasi lebih tinggi dari pemimpin proyek, ya. Nah, pada banyak kesempatan, ya, perwakilan dari pelanggan ini juga berpartisipasi dalam formal design review. Nah, partisipasi ini biasanya ditujukan pada dokumen kontrak, ya, jadi siapa yang terlibat. Nah, laporan design review ini sendiri nanti mencakup daftar koreksi yang diperlukan, ya, jadi item tindakannya seperti apa, ya. Nah, ketika komite formal design review ini memutuskan untuk bisa melanjutkan pekerjaan selanjutnya, maka opsi biasanya ada beberapa yang dipertimbangkan, ya. Yang pertama adalah persetujuan segera atas dokumen design review dan kelanjutan ke fase pengembangan selanjutnya, ya. Kemudian persetujuan untuk melanjutkan ke tahap pengembangan berikutnya setelah semua item tindakan telah selesai dan diperiksa oleh perwakilan komite. Nah, kemudian ada desain review tambahan jika diperlukan atau dijadwalkan berlangsung setelah semua item tindakan selesai dan diperiksa oleh perwakilan komite, ya.
Nah, kemudian untuk peer review ya atau ulasan sejawat ini diarahkan untuk meninjau dokumen yang sifatnya pendek ya. Jadi seperti bab atau bagian laporan, kemudian cetakan kode dari modul perangkat lunak dan sejenisnya. Jadi inspeksi dan penelusuran ini dapat dilakukan dalam beberapa bentuk ya dan menggunakan banyak metode. Nah, biasanya pengulas semuanya adalah rekan sejawat ya, bukan atasan ya. Ini yang memberikan bantuan profesional kepada kolega ya. Jadi sesama rekan sejawat ini saling membantu. Nah, tujuan utama inspeksi dan penelusuran adalah untuk mendeteksi sebanyak mungkin kesalahan desain dan pemrograman. Outputnya adalah daftar kesalahan yang terdeteksi. Ya, untuk inspeksi juga ringkasan defect yang ditemukan dan juga statistiknya itu seperti apa ya. Nah, karena partisipasi rekan sejawat ini biasanya bersifat sukarela dan dipandang sebagai pelengkap workload ya. Ini pertimbangan feedback ini seringkali dipertimbangkan ya. Nah, dengan demikian diharapkan ya dalam melakukan inspeksi ya atau penelusuran ini mungkin saling membantu ya. Jadi maksudnya ketika dua rekan sejawat ini si A meminta untuk melakukan peer review kepada rekan sejawat lainnya, maka suatu ketika rekan sejawat lainnya ingin meminta peer review, ini juga saling membantu gitu ya. Jadi saling membantu satu sama lainnya. Oke. Kemudian ada expert opinion ya. Jadi expert opinion ini adalah pendapat para ahli ya. Pendapat para ahli ini mendukung upaya penilaian kualitas dengan memperkenalkan kemampuan eksternal tambahan ke dalam proses pengembangan organisasi ya secara in-house. Jadi beralih ke ahli luar mungkin sangat berguna dalam situasi berikut ini. Ini syarat-syaratnya atau hal-hal yang dapat diperhatikan ya. Jadi kenapa kita perlu expert opinion gitu ya. Jadi di dalam sebuah organisasi itu kurang adanya kemampuan profesional ya. Jadi tidak ada orang yang berkompeten di situ. Kemudian dalam organisasi kecil ya, dalam banyak kasus ini sulit ditemukan kandidat yang cocok untuk berpartisipasi dalam tim peninjau desain ya. Nah, dalam situasi seperti ini para ahli dari luar dapat bergabung dengan komite desain review ya atau sebagai alternatif pendapat ahli mereka dapat menggantikan desain review ya. Nah, kemudian dalam organisasi kecil atau dalam situasi yang ditandai dengan tekanan kerja yang ekstrim, pendapat ahli dari luar dapat menggantikan inspection ya. Nah, tidak dapat diaksesnya sementara profesional in-house ya, ini menunggu akan menyebabkan keterlambatan substansial dalam jadwal pelaksanaan proyek ya. Kemudian ada ketidakpastian yang besar di antara profesional senior di dalam organisasi ya, sehingga diputuskan untuk merekrut profesional dari luar. Kemudian ada software testing ya. Software testing ini komponen SQA formal ya yang ditargetkan untuk meninjau jalannya perangkat lunak yang sebenarnya. Jadi pengujian ini didasarkan pada daftar kasus uji yang disiapkan yang mewakili berbagai skenario yang diharapkan. Jadi tes perangkat lunak ini memeriksa modul perangkat lunak ya, integrasi perangkat lunak atau keseluruhan paket perangkat lunak sistem. Nah, tes yang berulang ya atau biasa disebut sebagai regression test ini dilakukan setelah koreksi dari temuan tes sebelumnya. Jadi setelah ada improvement dari yang sudah dikoreksi ya. Kemudian dilanjutkan sampai hasil sesuai dengan requirement-nya seperti apa. Nah, tujuan langsung dari pengujian perangkat lunak ini adalah selain mendeteksi kesalahan perangkat lunak dan
defect lainnya ya, ini untuk memenuhi persyaratan ya atau requirement, kemudian persetujuan formal dari modul ya, atau pengaturan integrasi sehingga fase pemrograman berikutnya dapat dimulai atau sistem perangkat lunak ini dapat dikirim dan langsung diinstal ya. Jadi pengujian perangkat lunak ini dibangun dari berbagai tes ya. Jadi beberapa manual dan beberapa otomatis. Maksudnya adalah ada yang software testing yang sifatnya manual dan juga ada software testing yang sifatnya automate ya. Nah, semua tes ini ya, ini harus direncanakan dan juga disetujui sesuai dengan prosedur pengembangan. Nah, laporan pengujian akan mencakup daftar terperinci dari kesalahan yang terdeteksi dan rekomendasi tentang kinerja pengujian berulang parsial atau lengkap setelah putaran koreksi berikutnya ya, berdasarkan pada temuan pengujian. Nah, ini di mata kuliah software testing ya, ini sudah diajarkan ya mengenai automated testing itu seperti apa. Nah, dianjurkan agar pengujian perangkat lunak ini dilakukan oleh unit pengujian yang sifatnya independen ya, di luar dari tim proyek. Karena kalau yang menguji adalah tim proyek itu sendiri, maka nanti akan mengalami kesulitan dalam melakukan pendeteksian kesalahan ya. Kemudian kita masuk ke komponen software maintenance ya. Jadi layanan pemeliharaan perangkat lunak ini bervariasi ya dalam jangkauan dan juga disediakan untuk periode yang luas. Jadi seringkali setahun sekali atau 2 tahun sekali atau seperti apa, tergantung dari kebijakan dari masing-masing organisasi. Nah, pada software maintenance ini kategorinya ada 3, yakni corrective maintenance, ini layanan dukungan pengguna dan koreksi kode perangkat lunak dan kegagalan dokumentasi. Ya. Kemudian ada adaptive maintenance, ini adaptasi perangkat lunak saat ini dengan keadaan dan pelanggan baru ya, tanpa mengubah produk perangkat lunak dasar. Nah, adaptasi ini biasanya diperlukan ketika sistem perangkat keras atau komponennya mengalami perubahan atau modifikasi atau juga penambahan juga bisa ya. Kemudian yang ketiga yakni functionality improvement maintenance. Jadi peningkatan fungsional dan terkait kinerja perangkat lunak yang ada. Dilakukan sehubungan dengan masalah yang terbatas. Ya, jadi layanan pemeliharaan perangkat lunak ini harus memenuhi semua jenis persyaratan kualitas ya, terutama persyaratan fungsionalitas dan juga penjadwalan. Nah, umumnya diputuskan bersama dengan pelanggan ya. Jadi serta selain itu juga batasan anggaran ya, ini ditentukan oleh layanan yang tersedia ya, itu seperti apa. Nah, penyediaan layanan pemeliharaan berkelanjutan ini melibatkan penerapan berbagai komponen SQA. Nah, komponen SQA utama yang digunakan dalam jaminan kualitas sistem pemeliharaan itu ada pre-maintenance component, itu ada maintenance contract review dan juga maintenance plan ya. Kemudian pada komponen SDLC ini, pada komponen ini diterapkan untuk peningkatan kualitas dan pemeliharaan adaptif ya. Jadi kegiatan yang karakteristiknya mirip dengan proses pengembangan perangkat lunak. Kemudian pada komponen infrastruktur SQA ini ada maintenance procedure and instruction ya, kemudian supporting quality devices ya, kemudian ada maintenance staff training ya, retraining dan juga certification ya. Kemudian ada juga maintenance yang sifatnya preventif dan juga korektif ya. Kemudian ada corrective management. Kemudian ada pengontrolan dokumen perbaikan dan kualitasnya seperti apa ya. Kemudian pada komponen manajerial ya, ini ada maintenance service control ya, kemudian ada maintenance quality matrix ya, kemudian ada maintenance quality cost ya. Nah,
komponen-komponen SKI tersebut ya untuk proses pengembangan perangkat lunak tadi sudah dijelaskan di awal ya. Silakan dipahami lagi seperti apa. Oke. Kemudian untuk assurance of the quality of the external participant works ya. Jadi subkontraktor dan pelanggan ini sering bergabung dengan developer ya yang dikontrak langsung ya, dalam melaksanakan proyek pengembangan perangkat lunak. Nah, semakin besar dan semakin kompleks proyek, ya, semakin besar juga kemungkinan bahwa peserta eksternal ini akan diperlukan ya, dan semakin besar juga proporsi pekerjaan yang dikirimkan kepada subkontraktor ya sebagai pemasok perangkat lunak. Nah, motivasi untuk beralih ke peserta eksternal terletak pada sejumlah faktor ya. Mulai dari ekonomi, faktor ekonomi hingga faktor teknis ya, hingga keberminatan yang terkait dengan personel ya, dan mencerminkan tren yang berkembang dalam alokasi pekerjaan yang terlibat dalam menyelesaikan proyek yang kompleks. Nah, karena itu kontribusi peserta eksternal dapat bervariasi ya. Dengan demikian, penugasan tersebut dapat menyangkut pelaksanaan tugas bertahap seperti pemrograman atau pengujian ya, atau seluruh rentang tugas yang diperlukan oleh tahap pengembangan proyek. Nah, sebagian besar kontrol SKE yang diterapkan untuk peserta eksternal didefinisikan dalam kontrak yang ditandatangani antara pihak-pihak terkait. Jadi, jika pekerjaan peserta eksternal dilakukan dengan menggunakan standar SKE dari si pemasok ya. Kemudian risiko tidak memenuhi jadwal atau persyaratan lain dimasukkan ke dalam proyek. Jadi harus jelas di dalam kontrak proyeknya gitu ya. Nah, karenanya upaya jaminan kualitas perangkat lunak ya khusus diperlukan untuk membangun kontrol yang efektif atas pekerjaan peserta eksternal. Jadi upaya SKE khusus ini diperlukan oleh atau untuk memastikan kualitas perangkat keras ya, perangkat lunak, staf dan pelatihan yang disediakan oleh pelanggan ya. Nah, kemudian untuk infrastructure components for error prevention and improvement ya, jadi tujuan dari infrastruktur SKE adalah pencegahan kesalahan perangkat lunak atau paling tidak penurunan tingkat kesalahan perangkat lunak. Nah, bersama dengan peningkatan produktivitas ya. Jadi komponen infrastruktur SKE dikembangkan secara khusus untuk tujuan ini. Nah, komponen-komponen ini dirancang untuk melayani berbagai proyek dan layanan pemeliharaan perangkat lunak. Jadi selama beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan penggunaan alat otomatis terkomputerisasi ya untuk penerapan komponen ini. Nah, kelas komponen ini meliputi prosedur and work instructions ya, prosedur dan instruksi kerja ya, kemudian template dan checklist ya, daftar periksa, kemudian staff training, retraining and certification, kemudian ada tindakan preventif, ada tindakan korektif ya, kemudian ada manajemen konfigurasi dan juga ada documentation control ya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai procedures and work instruction ya. Nah, di prosedur penjaminan kualitas ini biasanya memberikan definisi terperinci untuk kinerja jenis kegiatan pembangunan tertentu ya, dengan cara menjamin ya pencapaian hasil kualitas yang efektif. Nah, prosedur direncanakan agar dapat diterapkan secara umum dan untuk melayani seluruh organisasi. Jadi instruksi kerja sebaliknya memberikan arahan terperinci untuk penggunaan metode yang diterapkan dalam contoh unik dan digunakan oleh tim khusus. Nah, prosedur dan instruksi kerja didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan terakreditasi organisasi. Ya. Dengan demikian, mereka berkontribusi pada kinerja teknologi dan rutinitas yang benar dan efektif. Karena mereka mencerminkan pengalaman organisasi sebelumnya, ya, perhatian yang konstan harus diambil untuk memperbarui dan menyesuaikan prosedur dan instruksi tersebut dengan kondisi teknologi, organisasi, dan lainnya. Ya. Nah, kemudian untuk supporting
quality devices, ya ini melingkupi templates dan checklist ya. Jadi salah satu cara untuk menggabungkan kualitas yang lebih tinggi dengan efisiensi yang lebih tinggi adalah dengan menggunakan perangkat yang mendukung kualitas. Ini seperti template dan checklist atau daftar periksa. Nah, perangkat ini didasarkan pada akumulasi pengetahuan dan pengalaman profesional pengembangan dan pemeliharaan organisasi. Nah, kontribusi untuk memenuhi tujuan SQA adalah dengan menyimpan waktu yang diperlukan untuk menentukan struktur berbagai dokumen atau menyiapkan daftar subjek yang akan ditinjau. Kemudian berkontribusi pada kelengkapan dokumen dan ulasan ya. Kemudian meningkatkan komunikasi antara tim pengembangan dan anggota komite peninjau dengan membakukan dokumen dan agenda. Nah, kemudian untuk staff training, instruction dan certification ya. Staff training, retraining dan certification ini jadi staff profesional ini yang terlatih dengan baik ya adalah kunci kinerja yang efisien dan berkualitas ya. Jadi tidak menjadikan hal-hal nanti ya menghindari dari risiko yang ada di dalam pengembangan perangkat lunak ya. Nah, dalam kerangka kerja SQA ya menjaga agar sumber daya manusia di suatu organisasi tetap memiliki pengetahuan yang cukup ya, ini agar selalu diperbarui. Ya, caranya yang pertama adalah melatih karyawan baru ya dan melatih kembali karyawan yang memiliki tugas yang berubah ya. Kemudian yang kedua, agar terus-menerus melakukan pembaharuan terhadap staf ya dengan perkembangan profesional ya dan juga pengalaman langsung yang didapatkan ya dari proyek yang sudah dia jalani ya. Kemudian ada sertifikasi karyawan ya setelah mereka memiliki knowledge ya. Lalu sebaiknya dilakukan sertifikasi ya, memiliki sertifikat profesional seperti itu. Kemudian tindakan preventif dan tindakan korektif ya. Nah, studi sistematis dari data yang dikumpulkan mengenai contoh kegagalan dan keberhasilan berkontribusi pada proses jaminan kualitas ya. Nah, antara lain adalah yang pertama, implementasi perubahan ini yang mencegah kegagalan serupa di masa depan. Jadi ketika ada proyek lagi, itu dapat dicegah kegagalannya ya. Kemudian koreksi kesalahan ya, ini yang ditemukan pada proyek lain dan di antara kegiatan yang dilakukan oleh tim lain ya. Kemudian menerapkan metodologi yang terbukti berhasil untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan yang berulang ya. Nah, sumber data ini untuk menyebutkan hanya beberapa adalah laporan tinjauan desain ya, kemudian laporan uji perangkat lunak dan juga customer complaints ya, keluhan pelanggan. Nah, namun harus ditekankan bahwa agar data ini memberikan kontribusi yang substansial terhadap kualitas, data tersebut harus dikumpulkan secara sistematis dan dianalisis secara profesional gitu ya. Nah, kemudian untuk configuration management, jadi pengembangan perangkat lunak reguler dan operasi pemeliharaan melibatkan aktivitas intensif yang memodifikasi perangkat lunak untuk membuat versi dan rilis baru ya. Jadi kegiatan-kegiatan ini nanti dilakukan sepanjang seluruh periode layanan perangkat lunak. Jadi biasanya berlangsung beberapa tahun. Ya. Untuk mengatasi koreksi yang diperlukan, adaptasi terhadap kebutuhan pelanggan tertentu, peningkatan aplikasi, dan sebagainya. Nah, anggota tim yang berbeda melakukan kegiatan ini secara bersamaan, ya, meskipun mereka dapat dilakukan di lokasi yang berbeda. Akibatnya, bahaya serius ini muncul ya, apakah salah mengidentifikasi versi atau rilisnya seperti apa, kemudian kehilangan notes-nya yang menggambarkan perubahan yang diterapkan atau hilangnya dokumentasi. Nah,
Manajemen konfigurasi ini menangani bahaya-bahaya tersebut ya dengan memperkenalkan prosedur untuk mengontrol proses perubahan. Nah, prosedur-prosedur ini berkaitan dengan persetujuan perubahan, ya, rekaman perubahan yang dilakukan, kemudian penerbitan versi dan rilis perangkat lunak yang baru, ya, kemudian rekaman versi dan spesifikasi rilis perangkat lunak yang dipasang di setiap situs ya, dan pencegahan setiap perubahan dalam versi dan rilis yang disetujui setelah dikeluarkan. Jadi sebagian besar sistem manajemen konfigurasi ini menerapkan alat terkomputerisasi untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, sistem terkomputerisasi ini menyediakan versi yang diperbarui dan tepat dari perangkat lunak yang diinstal untuk tujuan pengembangan lebih lanjut atau koreksi. Nah, prosedur konfigurasi perangkat lunak umumnya memberi wewenang kepada administrator atau komite manajemen konfigurasi untuk mengelola semua operasi manajemen konfigurasi yang diperlukan ya. Nah, kemudian untuk dokumen kontrol ini SQA ya, dia mensyaratkan penerapan langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan dokumen utama jangka panjang ya, yang efisien terkait dengan pengembangan perangkat lunak. Jadi dokumennya terkontrol ya. Nah, tujuan dari satu jenis dokumen yang dikendalikan ya untuk catatan kualitas ini terutama untuk memberikan bukti kinerja sistem SQA. Nah, oleh karena itu, kontrol dokumentasi mewakili salah satu blok bangunan sistem SQA ya. Nah, fungsi pengendalian dokumentasi ini merujuk terutama pada dokumen kebutuhan pelanggan, ya, dokumen kontrak, kemudian laporan desain, rencana proyek, standar pengembangan, dan lain-lain. Nah, kegiatan pengendalian dokumentasi ini, ya, kegiatan yang ada di dalam documentation control ini mencakup definisi jenis dokumen yang kontrol diperlukan, ya, kemudian spesifikasi format, ya, metode identifikasi dokumen, dan lain-lain. Kemudian definisi proses peninjauan dan persetujuan untuk setiap dokumen yang dikendalikan. Kemudian ada definisi metode penyimpanan arsip ya. Nah, dokumen yang dikendalikan berisi informasi penting untuk pengembangan dan pemeliharaan jangka panjang sistem perangkat lunak. Jadi seperti hasil uji perangkat lunak ya, ada formal design review, kemudian laporan masalahnya seperti apa, dan laporan audit. Nah, catatan kualitas terutama berkontribusi pada kemampuan sistem untuk menanggapi klaim pelanggan di masa depan di tahap selanjutnya atau di proyek lainnya gitu ya. Nah, untuk komponen manajemen SQA ya, jadi komponen SQA manajerial ini mendukung kontrol manajerial proyek pengembangan perangkat lunak dan layanan pemeliharaan ya. Komponen ini meliputi project progress control ya, ini include maintenance contract control. Kemudian ada software quality metrics dan juga ada software quality cost ya. Nah, untuk project progress control ini tujuan dari utama komponen kontrol kemajuan proyek adalah untuk mendeteksi penampilan situasi ya, apapun yang dapat menyebabkan penyimpangan dari rencana proyek dan kinerja layanan pemeliharaan. Jadi jelas keefektifan dan efisiensi tindakan korektif yang diterapkan tergantung pada penemuan tempat, waktu, dan dari situasi yang tidak diinginkan. Nah, kegiatan pengendalian proyek ini berfokus pada resource usage ya, penggunaan sumber daya, kemudian jadwal, kemudian kegiatan manajemen risiko dan juga anggaran ya. Untuk software quality metrics ya, jadi pengukuran berbagai aspek kualitas perangkat lunak dianggap sebagai alat yang efektif untuk mendukung kegiatan pengendalian dan inisiasi peningkatan proses selama fase pengembangan dan pemeliharaan. Nah, pengukuran ini berlaku untuk kualitas fungsional ya, produktivitas dan aspek organisasi proyek. Di antara metrik kualitas perangkat lunak yang tersedia atau masih dalam proses pengembangan, kami dapat mencantumkan metrik untuk kualitas kegiatan pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, produktivitas tim pengembangan. Yang ketiga adalah produktivitas helpdesk dan tim pemeliharaan.
Yang keempat adalah kerusakan, kesalahan perangkat lunak, dan yang terakhir adalah jadwal penyimpangannya seperti apa, schedule deviations. Ya. Nah, kemudian untuk software quality cost, ini biaya kualitas yang dikeluarkan oleh pengembangan dan aplikasi perangkat lunak menurut model biaya kualitas yang diperpanjang itu seperti apa ya, biaya kontrolnya seperti apa, masuk biaya pencegahan, ya, biaya penilaian, dan persiapan manajerial dan biaya kontrol. Ini dikombinasikan dengan biaya kegagalan ya. Jadi ada biaya kegagalan internal, biaya kegiatan, biaya kegagalan eksternal, dan juga biaya kegagalan manajerial. Nah, ini manajemen sangat tertarik dengan jumlah total biaya kualitas ya. Jadi dipercaya bahwa hingga tingkat tertentu perluasan sumber daya yang dialokasikan untuk mengendalikan kegiatan yang menghasilkan penghematan yang jauh lebih besar dalam biaya kegagalan sekaligus mengurangi total biaya kualitas. Ya, jadi dengan demikian, manajemen cenderung menunjukkan kesiapan yang lebih besar untuk mengalokasikan dana ke proposal yang menguntungkan untuk meningkatkan penerapan komponen sistem SQA yang ada dan pengembangan lebih lanjut dari komponen baru. Nah, sehubungan dengan strategi SQA spesifik yang diterapkan, analisis biaya kualitas perangkat lunak dapat mengarahkan upaya SQA ke peningkatan kegiatan yang menyebabkan kegagalan signifikan dengan biaya kegagalan tinggi yang menyertainya, atau sebagai alternatif untuk membuat kegiatan pengendalian yang mahal menjadi lebih efisien. Analisis ini dengan mengarahkan perhatian pada tim yang aktivitasnya menjaga biaya kualitas mereka jauh di bawah rata-rata ya. Jadi memungkinkan orang lain untuk belajar dari mereka dan mereproduksi kesuksesan mereka. Bersama dengan itu, analisis biaya kualitas dapat membantu mengidentifikasi tim-tim yang upaya penjaminan kualitasnya tidak efektif ya. Jadi menghasilkan biaya kualitas yang lebih tinggi daripada rata-rata. Nah, hasilnya kemudian dapat digunakan untuk membantu tim meningkatkan performanya gitu ya. Nah, kemudian untuk SQA Standards ya, System Certification and Assessment Components ya. Jadi ini alat eksternal menawarkan jalan lain untuk mencapai tujuan kualitas perangkat lunak ya, tujuan SQA-nya. Nah, secara khusus tujuan utama dari komponen ini adalah yang pertama, pemanfaatan pengetahuan profesional skala internasional ya. Kemudian peningkatan koordinasi dengan sistem kualitas organisasi lain. Kemudian evaluasi profesional objektif dan pengukuran prestasi sistem kualitas organisasi. Nah, standar yang tersedia dapat diklasifikasikan ke dalam dua subkelas utama. Jadi ada standar manajemen kualitas dan juga ada standar proses proyek. Nah, salah satu atau kedua subkelas tersebut dapat diminta oleh pelanggan dan ditetapkan dalam perjanjian kontraktual yang menyertainya. Nah, kemudian untuk quality management standard ya, jadi organisasi ini jelas dapat memperoleh manfaat ya, dari standar kualitas subkelas kedua yang membantu pengelolaan pengembangan, pemeliharaan, dan infrastruktur perangkat lunak. Nah, standar-standar ini fokus pada apa yang diperlukan dan menyerahkan keputusan tentang bagaimana mencapainya kepada organisasi. Jadi, penerapan sistem kualitas manajerial memberikan penilaian yang cukup objektif atas pencapaian organisasi. Jadi, organisasi yang mematuhi persyaratan pencapaian kualitas kemudian dapat mencapai sertifikasi SQA. Nah, ini contoh-contoh untuk Quality Management Standard. Ini ada SAE CMM Assessment Standard ya, kemudian ada ISO 9001 dan juga ISO 9003. Ini untuk standarnya ya. Nah, untuk Project Process Standard, ini standar proses proyek adalah standar profesional yang memberikan pedoman metodologis ya, berurusan dengan pertanyaan how, bagaimana, untuk tim pengembangan. Nah, ini contoh standarnya, ini ada IEEE 1012 ya, dan juga ada ISO IEC 12207. Nah, untuk organizing SQA ya, organizing SQA the human components ya. Ini
mencakup manajemen organisasi, personel pengujian perangkat lunak, dan unit SQA selain para profesional dan praktisi lain yang tertarik pada kualitas perangkat lunak. Jadi ada pengawas SQA, ya, anggota komite SQA, dan juga anggota forum SQA. Nah, semua ini ya membentuk kerangka kerja kualitas perangkat lunak organisasi, atau dalam istilahnya basis organisasi SQA. Ya. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan dan mendukung implementasi komponen SQA, ya, kemudian untuk mendeteksi penyimpangan dari prosedur dan metodologi SQA, kemudian untuk menyarankan perbaikan pada komponen SQA. Nah, meskipun seluruh basis organisasi SQA berbagai tujuan ini, setiap segmen basis organisasi berkonsentrasi pada tugas-tugas tertentu. Yang pertama adalah management role in SQA. Jadi manajemen itu ngapain sih, gitu kan? Nah, tanggung jawab manajemen puncak ya, atau top management ini melalui eksekutif yang bertanggung jawab atas kualitas perangkat lunak. Kemudian ada manajemen departemen dan juga ada manajemen proyek. Ini dia mencakup definisi kebijakan mutu, ya, kemudian tindak lanjut yang efektif dari implementasi kebijakan mutu, alokasi sumber daya yang memadai untuk menerapkan kebijakan kualitas, kemudian ada penugasan staf yang memadai, kemudian tindak lanjut kepatuhan prosedur jaminan kualitas, kemudian solusi dari kesulitan jadwal, anggaran, dan hubungan pelanggan. Nah, kemudian untuk unit SQA itu adalah unit ya dalam sebuah organisasi yang mengabdikan diri mereka secara penuh waktu untuk masalah SQA. Ya, jadi semua segmen lain dari basis organisasi SQA ya, ini hanya menyumbangkan sebagian waktu mereka untuk masalah kualitas perangkat lunak. Ya, dengan demikian, tugas unit SQA adalah untuk melayani sebagai kekuatan penggerak utama, inisiator, dan koordinator sistem SQA dan aplikasinya. Nah, tugas ini dapat dipecah menjadi beberapa peran utama ya. Yang pertama adalah persiapan program kualitas tahunan, ya, kemudian konsultasi dengan staf internal dan pakar luar tentang masalah kualitas perangkat lunak, kemudian melakukan audit jaminan kualitas internal, kemudian kepemimpinan berbagai komite jaminan kualitas, kemudian dukungan komponen infrastruktur jaminan kualitas yang ada dan pembaruannya dan pengembangan komponen baru. Nah, kemudian ada SQA Trustees, ya, ini adalah wali amanat SQA. Jadi anggota tim pengembangan dan pemeliharaan yang memiliki minat khusus pada kualitas perangkat lunak dan siap mencurahkan sebagian waktu mereka untuk masalah ini. Jadi kontribusinya adalah memecahkan masalah kualitas tim lokal atau unit, kemudian mendeteksi penyimpangan dari prosedur dan instruksi kualitas, kemudian memulai perbaikan dalam komponen SQA, ya, kemudian melaporkan ke unit SQA tentang masalah kualitas di tim atau unit mereka. Kemudian untuk komite SQA ini, ya, ini anggota berbagai unit pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak dan biasanya ditunjuk untuk layanan ad hoc ya. Jadi masalah utamanya yang ditangani adalah solusi masalah kualitas perangkat lunak, kemudian analisis catatan masalah dan kegagalan serta catatan lain, diikuti dengan inisiasi tindakan korektif dan preventif bila perlu. Kemudian inisiasi dan pengembangan prosedur dan instruksi baru, memperbarui materi yang ada. Ya. Jadi inisiasi dan pengembangan komponen SQA baru, ini peningkatan komponen yang ada seperti apa. Nah, forum SQA ya ini terdiri dari para profesional dan praktisi ya yang dia bertemu ya atau di dalam secara daring ya atau internet. Ini sifatnya sukarela untuk membahas masalah kualitas yang berkaitan dengan proses pengembangan dan pemeliharaan. Nah, mereka berbagi pengalaman dan kesulitan mereka serta mencoba untuk memulai perbaikan dalam proses perangkat lunak. Forum ya karena itu dapat dianggap sebagai sumber penting informasi dan inisiatif untuk melakukan SQA. Kemudian consideration for construction of SQA system ya, ini beda organisasi ya beda sistem SQA-nya ya.
Jadi sistem jaminan kualitas perangkat lunak ini berbeda di antara setiap organisasi. Jadi menunjukkan fleksibilitas yang melekat dalam pembangunan sistem tersebut. Nah, selain itu, variasi dalam karakteristik organisasi tertentu yang menggunakan sistem SKE tercermin dalam pertimbangan yang diterapkan, yang berarti bahwa organisasi yang berbeda menggunakan sistem SKE yang berbeda. Nah, keputusan mengenai sistem manajemen kualitas perangkat lunak organisasi terbagi dalam dua kategori utama, yaitu basis organisasi SKE, kemudian komponen SKE yang akan diimplementasikan dalam organisasi dan tingkat penggunaannya. Nah, keputusan ini dipengaruhi oleh sejumlah pertimbangan ya, mendasar yang mencerminkan karakteristik. Yang pertama adalah organisasi, kemudian proyek pengembangan perangkat lunak dan layanan pemeliharaan yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah staf profesional organisasi. Nah, pertimbangan utamanya ya dari sisi masing-masing tersebut. Yang pertama dari sisi pertimbangan organisasi, ini dia melihat jenis klien pengembangan perangkat lunak itu seperti apa. Jadi klien yang mungkin termasuk pembeli paket perangkat lunak, pelanggan paket perangkat lunak yang dibuat secara khusus, atau pelanggan internal ya, jadi ada departemen dan subunit organisasi itu seperti apa. Kemudian jenis pelanggan pemeliharaan perangkat lunak itu seperti apa ya. Klien pemeliharaan mungkin berbeda secara substansial dari klien pengembangan perangkat lunak. Nah, misalnya unit pemeliharaan internal dapat melayani paket perangkat lunak yang dibeli atau perangkat lunak buatan khusus yang dikembangkan untuk departemen organisasi oleh rumah perangkat lunak. Ya, juga perangkat lunak dapat mempekerjakan subkontraktor untuk mempertahankan paket perangkat lunaknya yang dijual kepada klien selama masa garansi atau setelahnya. Kemudian rentang produk ya, rentang produk ini ada dia memiliki keterbatasan nggak terkait produknya, cakupannya seperti apa, atau ada layanan khususnya seperti apa. Ya, kemudian dilihat juga dari sisi ukuran organisasi ya. Organisasi dilihat dari jumlahnya ya, jumlah profesional yang dipekerjakan seperti apa. Kemudian ada tingkat dan sifat kerjasama yang dengan organisasi lain yang melaksanakan proyek terkait ya. Jadi opsi kerjasama apa yang dapat ditempuh itu apa saja ya. Kemudian tujuan optimalisasi. Nah, itu mungkin silakan untuk para teman-teman apabila yang ingin ditanyakan bisa menanyakan di kolom komentar ya. Ini akan kita bahas bersama. Nah, ini mengenai software quality assurance ya. Kalau disusun menjadi sebuah bangunan ya, ini ada seperti ini. Dapat dilihat di sini untuk yang menjadi fondasi itu ada dari sisi manajemen ya, SKE unit ya, kemudian wali amanat SKE, kemudian SKE komite dan SKE forum ya. Ini organizational base dari sisi human-nya itu seperti apa. Ini fondasinya. Kalau mereka sudah sadar akan adanya software quality, maka dalam sebuah organisasi ya, SKE itu dapat berjalan dengan baik ya. Jadi seperti itu. Ini ada di pembahasan di dalam buku Galin ya. Jadi kalau teman-teman tertarik lebih dalam silakan dibaca ya. Dari awal sampai akhir ini menarik sekali. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih.